Saya akan membacakan ya, Mazmur 63. Silakan Pak Beri. Oke. Kerinduan kepada Allah. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam. Sungguh, Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang. Mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Tetapi raja akan bersukacita di dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi Dia akan bermegah, karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbat. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Bilangnya. Ayo, silakan Bapak Ibu yang melanjutkan firman Tuhan ini. Ibu Olivia sama mungkin Sister Bintang Timur bisa mengartikan Mazmur 63, kerinduan kepada Allah. Ibu Lorina. Bucan Lorina. Ya, Sister. Mungkin Sister atau Sister yang lain. Tadi saya ada dapat rema dari ini. Nanti ya Bapak Ibu yang lain dulu. Nanti sebentar baru saya. Bucan Lois, Sister Esther, Bucan Esther silakan. Ya, jadi ini ya, apa namanya? Ini Mazmur yang disampaikan Nabi Daud. Ia selalu dan senantiasa ada dalam hadirat Tuhan. Jadi ia melekat sungguh dalam penyembahan setiap saat kepada Bapa, dalam puji-pujian, doa. Jadi ia itu setiap saat itu datang dalam hadirat Tuhan. Jadi ia menjadikan Tuhan gunung batu, tempat perteduhan. Ia melekat sungguh kepada Bapa itu dalam segala hal. Dalam aktivitas bahkan sebelum berperang, di dalam ini dalam Mazmur ini kerinduan kepada Allah. Jadi ia merindukan Bapa itu, hadiratnya itu luar biasa dalam jadi ia mencari hadirat. Jadi setiap saat itu ia selalu dan senantiasa ada untuk mendengar suara Bapa itu dalam hadirat, dalam pujian dan penyembahan. Itu Nabi Daud. Dan
di sini dalam ayatnya yang ketiga, demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Jadi Nabi Daud merasakan hadirat Bapa dan dia mengalami. Jadi ia ada dalam hadirat Bapa itu setiap saat. Kekuatannya itu, ia menaikkan puji-pujian, doa penyembahan sehingga ia mendapat kekuatan baru, baik dalam kedudukannya sebagai raja, bahkan sebelumnya waktu ia itu dikejar-kejar oleh Raja Israel, Shaul itu. Jadi seakan-akan Daud ini dia merasa bahwa hidupnya ini tanpa Tuhan itu ia tidak ada apa-apanya. Jadi ia mencari Bapa itu seperti pokoknya mencari sesuatu yang pokoknya apapun yang ia lakukan itu Bapa saja. Jadi ia lebih menghabiskan waktunya itu di hadirat Bapa. Jadi ini kita diingatkan untuk kita lebih lagi menghabiskan waktu-waktu kita untuk Bapa saja. Kadang-kadang memang saya ini diingatkan dari firman Tuhan ini untuk mencari hadirat Bapa lebih lagi di detik-detik terakhir ini. Sebab dalam ayatnya yang ke-10, tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang, mereka akan menjadi makanan anjing hutan, tetapi raja akan bersukacita di dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi dia akan bermegah, karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbat. Jadi orang-orang yang jadi anak-anak Tuhan itu ada perlindungan khusus. Jadi orang-orang yang ingin berikhtiar untuk mencelakakan kita atau apapun itu tidak bisa, karena Tuhanlah tempat perteduhan kita. Jadi marilah seperti rusa rindu sungai itu, air. Itu marilah kita itu jiwa kita berapi-api, roh kita berapi-api untuk mencari Bapa itu setiap saat, menyembahnya dalam roh dan kebenaran, mencari hadiratnya. Pokoknya merindukan ada duduk diam di kakinya itu setiap saat. Lebih daripada kita menghabiskan waktu-waktu kita untuk hal-hal duniawi ini. Ya, jadi saya memang diingatkan itu tadi itu saya mendapat ayat firman itu dari Petrus. Petrus itu tentang, sebentar ya Bapak Ibu, saya buka sebentar. Mohon maaf ya. Iya, saya tadi dapat di Filipi juga, tapi nanti aja. Ini saya buka di yang kemarin, Ibu Esther yang kemarin pembacaan kita itu di Petrus ya. Iya, Yakobus 5. Yakobus pertama 5. Petrus pasal. Iya, ini saya di pertama Petrus, saya mohon maaf. Petrus pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-8. Ini saya dikatakan disuruh untuk berjaga-jaga. Dan Bapak kasih ayat ini, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ini tadi, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ini tadi saya dikorek kaki saya tadi. Sekitar jam berapa tadi ya? Jam 6. Itu. Jadi saya diingatkan Bapak untuk ayat ini. Jadi dalam Mazmur ini juga, jadi Daud mengajarkan kita, mau mengajak kita untuk kita haus akan hadirat Bapa. Kita haus akan terkonek, kita haus untuk datang dalam mencari hadirat Bapa itu. Jadi saya itu pengalaman saya saat ini memang saya kebanyakannya tidak secara misalnya penyembahan. Memang saya pakai waktu itu untuk penyembahan ini, tetapi saya kebanyakannya itu dari hati. Misalnya tenang, lalu saya panjatkan hati, suara langsung connect hatinya dengan Bapa saja. Jadi misalnya di mana saja saya ada, di atas mana, di mana itu saya seperti itu. Karena mungkin saat ini saya lebih sibuk, tetapi ini saya diingatkan Bapak untuk lebih lagi mencari, melekat sungguh, mencarinya seperti kita mencari sesuatu yang lebih berharga daripada berlian dan emas. Pokoknya Bapa itu segala-galanya bagi kita. Jangan istilahnya janganlah kita menduakan Bapa. Jadi kita utamakan waktu-waktu kita di detik-detik terakhir ini untuknya saja gitu. Jadi Bapa itu kan tidak mau untuk kita menduakan. Kadang-kadang kalau kita lebih
menghabiskan waktu untuk hal-hal jasmani kan ia itu Bapa yang baik, tetapi ia juga cemburu kalau kita menduakannya atau tidak mempedulikannya. Kan misalnya contoh, kalau tamu itu datang ke rumah kita, kalau misalnya tamu datang lalu kita tidak, kan kita misalnya duduk, kita suruh duduk saja lalu kita itu pergi kerja yang lain, kan pasti tamu langsung aduh ini kayaknya tuan rumah tidak kita, lalu tamu pasti pulang. Sama seperti Tuhan Yesus, kalau misalnya kita sudah undang hadir dalam hati kita tapi kita tidak menyapanya, kita tidak mempedulikannya, maka ia akan keluar, ia akan lari dari kita. Jadi ini Daud mengingatkan kita untuk marilah kita mencari hadirat Tuhan. Kita haus, pokoknya seperti orang yang dehidrasi air begitu. Pokoknya yang tanpa segala, pokoknya Tuhan itu segala-galanya lah. Mari kita bangkitkan api, semangat jiwa kita, roh itu menyala-nyala di detik-detik terakhir ini. Jangan lengah. Bapak bilang untuk kita jangan lengah seperti karena iblis itu berjalan mengaum seperti singa yang siap menerkam. Siapa yang buka celah maka ia akan diterkam. Jadi itu, jadi saya diperingatkan untuk kita yang ada di pasukan 77 ini, jika ada misalnya kita tidak punya, ada hati yang kurang beres atau misalnya ada sesuatu yang tidak senang, misalnya saya tidak senang dengan Ibu Esther atau dengan Ibu Meni atau dengan yang lain, marilah hendaknya kita jangan simpan, tetapi kita saling mengaku dan kita saling terbuka satu dengan yang lain, saling mengampuni, saling memaafkan. Karena kita kan tidak sempurna, kita kan manusia ada dalam daging, ini kan saat ini belum diubahkan, jadi manusia ini kan mau diubah jadi tubuh supranatural itu ya, dia memang harus benar-benar itu, rohnya itu harus benar-benar tidak boleh ada iri hati, tidak boleh ada lagi dengki, tidak boleh ada lagi penghakiman, pokoknya itu tidak boleh, itu harus dibuang. Tidak boleh ada itu lagi. Dan amin. Kita ini kan mau dirubah tubuhnya itu menjadi tubuh supranatural, tidak gampang. Dagingnya itu ya harus dimatikan, benar-benar dimatikan. Tidak bisa setengah-setengah ya. Kan Tuhan Yesus bilang kalau engkau mau ikut aku tidak bisa untuk Mammon dan Tuhan. Jadi kalau misalnya kita mau ikut Tuhan tapi kita masih menoleh untuk ingat harta kita, mengingat keluarga kita, anak-anak dan lain-lain, maka kita tidak layak. Jadi yang Bapak mau itu ketulusan dan bagaimana kita bayar harga. Bagaimana kita kan Bapak Ibu di sini kan pasti sudah bayar harga kan. Ada yang meninggalkan, seperti saya juga meninggalkan pekerjaan dan lain-lain demi Tuhan Yesus. Tapi ini ada lagi yang Bapak inginkan itu. Bagaimana kita itu mencintainya itu lebih dari apapun. Karena ia itu mencintai kita itu lebih dari apapun. Ia rela menyerahkan nyawanya. Mana kan orang, pasti kita tidak bisa melakukan itu. Orang kalau kita di dunia ini bilang, kamu adalah sahabatku, aku rela melakukan apa saja untuk, tidak bisa. Kita manusia ini penuh dengan kemunafikan, penuh dengan segala macam. Ya kan kalau misalnya saya bicara untuk misalnya Sister Olive, ya makasih begini, tapi kan begitu. Jadi kan saya percaya bahwa kita di pasukan 77 ini kita sudah tidak lagi hal-hal itu. Hal-hal itu harus dibuang. Tidak boleh ada lagi hal-hal seperti itu di dalam pasukan 77 laskar terdepan ini. Kita harus membuang itu, segala sikap-sikap yang melukai hati Tuhan, hal-hal yang itu hal-hal yang sebenarnya tidak perlu ada untuk anak-anak yang sudah dewasa, anak-anak yang sudah matang. Itu tidak boleh ada lagi ketersinggungan, iri hati, tidak boleh ada lagi segala sesuatu yang menyangkut dengan roh-roh duniawi, itu dibuang jauh-jauh. Jadi marilah kita merindukan Tuhan, merindukan hadiratnya itu lebih dari apapun. Hanya Tuhan saja yang diutamakan, apapun, lebih dari keluarga kita, lebih dari apapun yang kita cintai, hanya Tuhan saja. Karena ia itu mengasihi dan mencintai kita lebih dari apapun. Cintanya itu tidak ada duanya. Ya, itu saja mungkin Bapak Ibu yang lain boleh tambahkan. Tuhan Yesus memberkati. Mohon maaf kalau ada yang salah. Semoga menjadi berkat. Shalom. Amin, Chan. Amin. Chan. Amin.
Ya, silakan Bapak Ibu yang lain. Bu Chan, Sister Atina, silakan. Sister Olive, Bu Louis, Sister. Kalau saya dapatnya bahwa firman ini meneguhkan kita bahwa kita udah nggak usah khawatir akan apapun juga, sebab Tuhan menjamin kita dengan firman-Nya ini. Begitu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan engkau. Jadi mungkin hari-hari ini banyak kekhawatiran kita, tapi firman ini meneguhkan, menguatkan kita untuk senantiasa melekat, rindu senantiasa sama Tuhan. Terima kasih. Makasih Bu Louis. Amin. Makasih Bu Chan. Terima kasih Bu Lois. Terima kasih, Bu Louis. Ya, terima kasih Bu Lois. Saya mau sharing juga sedikit untuk di Mazmur 63 itu tadi, kerinduan kepada Allah. Kerinduan kepada Allah ini kadang kita kerinduan itu hilang dari dari kehidupan kita. Kadang saya hilang kerinduan kepada Tuhan karena kerinduan itu tergantikan dengan hal-hal lain yang lebih menarik. Soalnya kerinduan hal-hal yang lebih menarik daripada sekedar membaca Alkitab atau berdoa atau melakukan hal yang lain, tapi kerinduan untuk fokus kita dialihkan kepada hal-hal yang duniawi, yaitu misalnya sibuk dalam hal bekerja atau melakukan kegiatan di rumah, dan itu yang membuat satu hari ini kita lebih banyak mengerjakan hal-hal yang duniawi. Jadi kerinduan kepada Tuhan itu tidak ada. Ada pun sedikit, tidak terlalu seperti kita sepanjang hari rindu kepada anak kita atau suami atau kekasih kita, itu kita dialihkan dengan hal-hal duniawi. Dan di sini dikatakan, ya Allah, engkaulah Allahku, aku mencari engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Nah, jiwa kita apakah haus kepada Tuhan? Dan tubuh ini rindu kepada Tuhan. Kita kan pernah ya punya pasangan, dan juga Bapak Ibu sekalian, gimana sih kayak rasanya rindu kepada pasangan kita, atau dulu kita masih ada ini ya, kepada anak juga rindu, atau dia lagi sedang keluar kota, anak kita rindu dia segera pulang. Itu sudah tidak ada lagi. Jadi teralihkan fokus kepada hal-hal yang lain. Itu bisa, kerinduan kita bisa tercuri oleh kuasa roh jahat. Jadi kalau kita membaca Mazmur itu kembali, kita bisa mengingatkan bahwa kerinduan kita kembalikan lagi kepada Tuhan.
kepada Tuhan dan kepada kehidupan rohani kita, Bapak Ibu. Kalau kita terlalu fokus juga bisa-bisa kita melupakan Tuhan, melupakan apa yang Tuhan rindukan. Tuhan tuh menunggu-nunggu kita untuk datang duduk bersama, berdoa, membaca Alkitab, merenungkan. Itu Tuhan yang tunggu-tunggu. Sedangkan kita ini nggak datang-datang kepada Tuhan. Kita melakukan hal-hal yang lainnya, yang itu yang buat kita tergantikan. Jadi kerinduan Tuhan itu tidak terpuaskan, kita juga tidak terpuaskan dengan kerinduan kita kepada Tuhan. Gitu. Jadi Mazmur 63 ini juga mengingatkan kita untuk selalu merindukan duduk di kaki Tuhan Yesus. Lebih banyak kita mendengarkan atau membaca firman dan berdoa. Itu saja. Terima kasih untuk ayat ini untuk mengingatkan saya kembali lebih banyak waktu-waktu untuk duduk di kaki Tuhan. Terima kasih. Itu aja. Amin, Bu Esther. Jam 3. Amin. 63. Amin, Bu Esther. Silakan Bapak Ibu yang lainnya, mungkin ada sharing ayat yang lain. Silakan Bapak Ibu yang lain. Bu Atina, ada yang mau disampaikan? Lama hujan, angin lagi. Saya kurang jelas di sini. Oke. Oh iya. Tunggu tuh hujan. Iya. Ya. Nanti lah tunggu hujan reda. Baik. Ya, Sister. Sama, Sister. Di tempat kita juga hujan keras ini. Nggak kedengeran. Tuhan berkati. Jangan sampai tetangga. Jangan sampai bertetangga ini Bu Atina sama Pak Beri di situ. Kayaknya ini hujan. Batu sebelah dinding mungkin. Janjian hujannya kali itu. Kalau Mas lanjut, Nanti Bu Esther yang jawab. Tapi suaranya Sister Atina masih bisa dengar. Kalau mau sharing bisa kok. Apa bisa ini suaraku? Bisa dengar. Suaranya Bu Atina jelas ke kita ya. Kalau dengar suara Sister ini jelas ini. Mungkin telinga saya yang kabur ini. Bisa dengar kok. Silakan. Jelas, sampai di Belanda jelas. Jelas kah? Jelas. Puji Tuhan. Saya mau cerita dulu soal semalam saya ada ikut semalam, tapi kan tiba-tiba saya melayang nih. Tiba-tiba Bisa dengar, apalagi di Indonesia. ya semalam tuh kan saya mau ikut, betul kan? Tapi tiba-tiba saya tidak boleh dengar itu suara. Saya boleh nampak kamu.
Saya boleh nampak semua itu, tapi tidak boleh dengar suara. Tak tahu kenapa. Apa yang dikorek itu? Iya. Oke, nak sharing. Jelaskan ya? Jelas. Jelas sekali, Sister. Jelas, jelas. Ini firman Mazmur 63 ya. Satunya di mana? Iya, satunya di mana? Tengok, anak Mazmur 63 satunya tak ada hilang. 1 Petrus 5, Sister. 1 Petrus. 1 Petrus 5 nomor 8. Ayat 8. Seperti Tapi singa yang mengaum-ngaum. Iya, memang nomor Enggak. satunya tak ada. Itu kan nomor 1 yang itu yang untuk pemimpin beduan Mazmur Daud. Kalau Mazmur masuk dengan 63. Yang saya dapat tangkap sini Mazmur sorry. 63 dengan singa mengaum. Mazmur ya, Mazmur. Tapi Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Itu ya, itu sudah, itu ayat 1. Ya, Untuk kerinduan kepada Allah, Mana Mazmur ayat Daud satunya? ketika itu yang Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda itu, Pucan. Nomor 1. Jadi yang tulisan hitam itu apa? Di atas tuh. Judul. Judulnya apa? Ya. Kerinduan Perikopnya. kepada Allah. Perikopnya itu Kerinduan? kan. Ya, ini Allah yang rindu kepada kita kah? Kita yang rindu kepada Allah. Kita. Kita, Sister. Kita. Manusia. Kita manusia rindu kepada Allah. Jadi di sini ayat 1 Mazmur Daud. Ini kan Daud. Bukan kita. Betul? Ya. Ya, Ini kan betul Ya, sekali. Dia berada di padang gurun. Ya, padang gurun itu kan tempat yang kering itu. Kering. Kering kontang kan, tak ada air. Gersang. Daud ini rindu apa sebenarnya? Dia rindu Allah kah? Dia rindu air? Kalau kita karena suruh tinggal di padang gurun, kita rindu air. Kan? Tertiru sarindu sungai Murin. Ya. Itu sudah lagu. Ya, jadi ayat 1 tuh Daud yang rindukan bukan air. Anak ini nih tampar. Di ayat 1 kalau Daud lagi dalam keadaan sulit di padang gurun itu, dia mulai memanggil Allah. Kalau kita dalam keadaan sulit, apakah kita memanggil Allah itu? Dibilang lagi engkaulah Allahku, dia mencari Allah tuh saat dia kekeringan. Saat dia kekeringan rohani itu, kekeringan dia perlu. Dia rasa kering betul, tiada minum, tiada haus-haus. Jadi ia mencari Allah itu. Dia mencari Allah itu. Kita kekurangan. Saat kita susah itu siapa kita cari? Tentu kita cari Allah. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Ada di dalam tubuh kita ada 3. Tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh, jiwa, dan roh yang terlibat. Jadi jiwaku haus kepadamu. Saya punya soalan, bagaimana kita memiliki jiwa yang haus? Bagaimana kita memiliki jiwa yang haus? Haus akan kebenaran firman. Bagaimana?
apa cara kita? Kita akan mencari Allah seperti Daud yang mencari Allah itu. Tubuhku rindu kepadamu. Tubuh kita juga terlibat. Kalau kita rindu seseorang, kita mungkin akan, contohnya kita rindu kepada pasangan kita sampai tubuh kita tubuh kita pun terlibat. Macam-macam kita punya style tubuh. Kan? Ada yang baring-baring lagi, ada yang menghayal lagi. Sambil senyum-senyum lagi tuh, terlibat tuh tubuh kita kan. Jadi kalau kita ada kerinduan kepada Allah, tubuh kita terlibat. Sepertinya kita memuji Tuhan, mulut kita nih kan goyang-goyang begini, tidak berdiam. Tangan kita mulai bekerja, terlibat itu tubuh kita lo rindu. Ya, sepertinya saya dulu kan pernah rindu itu sampai saya menangis-nangis pergi gereja. Saya terlalu rindu dari jauh lagi. Saya menangis itu mau masuk ibadah pun saya menangis-nangis. Saya punya tubuh, saya punya jiwa itu haus kan dari jauh. Kamu kenapa? Dia bilang tuh jemaat. Kamu kenapa dari jauh sudah menangis? Saya terlalu jiwa saya terlalu haus tuh. Ya pernah disebutkan satu jemaat kan, dia tuh kan lama tidak pergi sembahyang. Dia sudah melupakan Allah itu. Dia tidak ada kerinduan sudah. Jadi satu masa kan Tuhan Yesus itu muncul. Ya, dia kan cahaya yang terang sekali. Dia memakai jubah putih kan. Anakku, datanglah ke gereja. Begitu. Kan sampai dari luar itu kan menangis-nangis dia dari pintu menangis. Semua orang ketawakan dia. Dia cakap begitu. Dia baru rasa ada seperti tanah yang kering dan tandus tiada air. Begitulah keadaan di padang gurun itu. Tanah yang kering dan tandus tiada berair. Di sini baru-baru ini kan itu tanah kan kering betul tempat kami. Berbulan-bulan tiada hujan. Ya tiada air. Jadi kan bermacam-macam cara kita mencari air itu. Tapi di tempat yang ada air, kita ambil itu air, angkat, begitu. Ayat 3, demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus. Nah, sikap hati kita apabila kita rindu kepada Allah itu, kita harus memandang ke tempat kudus. Jangan kita memandang ke tempat yang tidak kudus. Itu. Begitu. Kalau ada kerinduan kita itu, kita memandang ke tempat yang kudus. Tempat yang kudus. Di mana tempat yang kudus itu? Siapa yang tahu jawaban ini? Di mana tempat yang kudus yang harus kita pandang? Hati kita, sister. Maaf kalau salah. Hati. Kan hanya Allah yang kudus itu. Kan kita bait Allah, sister. Iya, bait Allah, tapi seringkali tercemar. Ya, memandang kepadamu di tempat kudus. Hanya, ya, tempat kudus itu hanya Allah yang kudus. Fokus memandang ke tempat yang kudus. Kalau kita punya mata ini kan sering memandang tempat yang kotor
itu apakah kita punya kerinduan itu semakin apa nih? Menyala-nyala. Nah, kalau kita sering memandang ke tempat kudus. Ada banyak orang yang tidak suka memandang tempat yang kudus. Contohnya kan, kalau hari perhentian kan ramai yang ramai yang pergi enjoy, membeli belah, begitu. Ada di sini ada majelis sambutan biasa dibuat pada hari Sabat itu. Semua berkumpul semua, ye, begitu. Sebab ada hadiah-hadiah yang lumayan, ada pertandingan-pertandingan. Itu dorong buat pada hari perhentian di sini. Jadi Hari kan Sabtu, itu kan, Sister. iya, itu kan membuat kita tidak memandang ke tempat yang kudus itu. Jadi kita mesti mengasingkan diri daripada mereka. Kita harus berbeza. Kita memandang tempat yang kudus saja. Memandang kepada Allah itu. Saya punya kawan-kawan begini, ayo kita pergi sana. Ya, orang-orang di dalam gereja sudah sedikit. Semua mau pergi sana. Ada hadiah, ada uang tunai, semua ditawarkan. Ada macam-macam pertandingan. Ada tiket cabutan bertua, macam-macam. Jadi semua orang pergi ke situ, memandang tuh hadiah, uang, tidak lagi memandang tempat yang kudus Allah itu. Jadi kalau kita ada kerinduan kita itu seperti Daud, kita akan memandang tempat yang kudus sambil melihat kekuatan dan kemuliaan-Mu. Jadi akibat daripada sikap kita memandang tempat yang kudus itu, kita akan melihat kekuatan Allah itu. Itu akibatnya. Dan kemuliaan. Gitu. Jadi kan kita sekarang ada pilihan sama ada kita mau memandang tempat yang kudus ataupun tidak kudus. Kalau kita melihat tempat yang tidak kudus, kita tidak akan melihat kekuatan dan kemuliaan daripada Allah itu. 4, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Kasih setiamu lebih baik. Siapa yang setia di sini? Allahkah kita? Siapa yang setia? Bapa kita di surga. Iya, jadi kasih setiamu lebih baik. Iya, di sini Daud mengetahui bahwa Allah itu setia. Setianya lebih baik daripada kita sendiri. Manusia itu seringkali tidak setia. Ada yang berjanji-janji tidak ditepati. Tidak ditepati itu suami kita tuh sering tidak tepat itu. Para suami itu teruk. Dia bilang dia mau itu suami bilang mau janji mau beli ini bagi yang mahal-mahal itu dia tidak menepati itu. Betulkah para istri? Saya di sini temukan ada banyak luahan daripada para istri. Suami-suami mereka tidak setia. Siapa yang bilang? Pandai berjanji tapi tidak pandai menunai. Betul. Ada yang tanggapi. Iya. Ada yang setia tapi mau dituntut. Abang itu janjimu. Astaga. Jadi kan kalau kita pilih Allah itu dia setia. Iya, setia. Setia. Iya, setia sampai mati. Setia sampai mati. Siapa yang setia sampai mati kepada suami?
Terus dia setia untuk Allah kan. Saat kamu tidak disayangi oleh suami, apakah kamu setia? Ya, suami tidak menghargai kita. Kadang-kadang itu apakah kita masih setia? Suami tidak menghargai. Apa itu suami selingkuh? Apakah kita masih setia? Kalau kita punya Allah Bapa ini kan, Allah ini kan kita selingkuh tapi Allah tetap setia. Kan? Kadang kita lebih cinta kepada mamon, lebih cinta kepada suami pasangan kita. Kita sering sibuk layan suami istri kita sampai kita tidak ada masa itu. Kita tidak ada masa untuk pupukkan cinta kita dengan Allah itu. Bagaimana ada kerinduan yang mendalam. Kalau kita sering memupukkan cinta kita dengan pasangan itu, semakin erat itu cinta kita. Begitu, kalau kita sering mencari Allah itu, kerinduan kita kepada Allah itu semakin mendalam. Cobalah kalau kita jarang baca firman, kita jarang berdoa, ya, yang kita ingat hanya kerinduan untuk bisnis, kumpul-kumpul harta. Jadi kita semakin kurang rindu itu. Mau pergi ibadah pun tidak ada semangat. Tidak ada semangat. Asik pikir berapa untung. Betul, ini bahaya ini. Kalau cinta mamon kan bahaya. Itu bapak saya kan dulu kan, setiap malam dia duduk baca firman. Begini berkata. Baca dia firman. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dia begitu berapi-api dia punya Pak. Bumi belum berbentuk, bilang bapakku. Lepas dia bacakan, oi, ini firman begini oh, bapakku. Ini firman begini oh. Oh ya, saya bilang dengan ibu-ibu saya, adik-adik saya. Tapi sekarang apa yang bapak saya buat? Dia mulai membuka bisnisnya. Bisnisnya kan, setiap malam ku tengok bapak dia kira duit. Dia kira duit itu. Dia bilang mamaku, katanya bapak kau itu dulu setiap hari baca Alkitab, firman Tuhan. Sekarang nih kira duit. Nah itu. Jadi kita punya kerinduan itu mengecil, mengurang. Karena kita pilih untuk sibuk di luar. Iya. Kalau para suami sibuk bekerja, jarang pulang ke rumah, istri pun lama-lama tidak rindu. Tidak rindu itu. Disuruhlah kumpullah kau uang. Tapi semakin jauh itu perhubungan. Perhubungan itu semakin jauh. Sampai lama-lama kan istri itu kan menghayal ya begini. Siapa lelaki yang ada masa dengan sayanya. Nanti dia bayang-bayangkan sudah itu. Dia sudah berzina dalam hati. Kadang-kadang mengganti suami ini. Gitu. Tidak ada kerinduan lagi. Jadi itu harus dipupuk. Kita mencari Allah itu. Bibirku akan memegahkan engkau. Jadi kita di sini Allah itu lebih setia daripada kita. Tadi itu kan itu kita punya kawan itu cakap setia sampai mati. Siapa yang setia sampai mati? Seperti Tuhan Yesus. Tidak ada yang setia. Kalau sudah mati pasangan kawin lagi tuh. Tidak setia itu. Tidak mau membujang itu kan. Itu kawan saya bilang, kalau suami aku mati aku kawin lagi nih. Tidak ada kesetiaan dia. Tidak ada yang sanggup membujang itu. Ya, jadi Allah itu setia sampai mati. Dia sanggup mati untuk segala dosa kita. Tuhan Yesus mati. Bibirku akan memegahkan engkau. Jadi oleh sebab Raja Daud mengetahui bahwa Allah itu setia,
Jadi dia gunakan bibirnya untuk memegahkan Allah, bukan memegahkan diri. Jadi ini tim apa? Pasukan 77 selalu saya dengar ulasan itu tentang jangan ada yang meninggikan diri, ayo kita rendahkan. Macam sering-sering diputar sudah macam itu kan, jangan ada yang meninggikan diri, harus merendahkan hati. Kita balik-balik putar sudah kan, macam telinga ini sudah saya tangkap itu setiap perkataan di dalam nih, saya sudah dapat tangkap itu. Jadi kalau kita balik cakap seolah-olah di dalam grup ini ada yang tinggi hati, gitu. Iya, kalau anak itu kan balik-balik lakukan kesilapan, kita akan cakap, nak jangan tinggikan hati, jangan tinggikan hati. Iya, kita ini semua kan sudah dewasa di dalam grup ini. Sudah dewasa rohani kan. Kalau dewasa itu semua sudah rendah hati. Jadi kalau balik-balik dicakap, jangan ada yang meninggikan diri. Seolah-olah di dalam tim ini ada yang tinggi hati itu. Saya punya hati begini sudah. Siapa yang tinggi hatinya dalam diri saya? Sebab saya sudah fokus dalam diri saya mau sentiasa rendah hati. Jadi mungkin ada yang terasa juga itu, terasa juga. Kalau budak-budak itu kan lakukan kesilapan, ya balik-balik diperingatkan. Iya, jangan kita berpikir seperti budak-budak. Iya, balik-balik diperingatkan. Jadi kita mau di dalam tim grup kita ini kita mengasihi. Kalau kita beri hukuman, contohnya kalau kita balik-balik cakap, jangan ada yang tinggi hati. Seolah-olah dalam tim kita ini ada yang tinggi hati. Kan kita sudah bebas itu dari situ. Kita semua rendah hati. Kita semua hidup dalam kasih. Kita jangan saling menuduh yang ada di antara kita ini tinggi hati. Begitu. Jadi ada satu tim di dalam gereja itu saling menuduh sampai hancur. Sampai hancur itu tim dalam gereja. Oh si anu tinggi hati, oh si anu tinggi hati. Iya, itu perkataan kita yang menyakitkan orang lain. Kita balik-balik cakap begitu. Banyak perkataan kita yang menyakitkan orang lain. Gitu. Seolah-olah kita menuduh orang mereka tinggi hati. Saya tengok di sini tiada yang tinggi hati. Semua yang disampaikan adalah firman Allah kan? Amin, sister. Demi bibirku akan memegahkan engkau. Jadi kan ketika kita mengalami kasih setianya Allah itu, maka otomatis bibir kita akan memegahkan Allah itu. Ya, 5 demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku. Sepanjang umur mau memuji Allah dan menaikkan tangan demi namamu. Memuji seumur hidup. Iya, itu yang kita pegang. Ada masanya kan? Ada masanya kita lalai memuji Tuhan, memuji Allah itu. Dan ada masanya kita angkat tangan pun susah itu. Ya, coba kalau ada kerinduan yang mendalam itu, kita punya tangan itu terangkat itu. Kan? Kalau layu-layu begini, saya pernah pergi gereja kan tiada semangat saya itu dulu. Begini, mari kita angkat tangan, kata itu pemimpin pujian aku. Angkat tanganmu, saya tidak mau angkat, tidak ada support saya. Sebab masa itu kan dilanda lagi masalah itu. Angkat tangan pun tidak boleh, susah. Jadi apa yang Allah maukan adalah kita memuji sepanjang umur, seumur hidup. Seumur hidup tuh maksud sampai kita dipanggil. Ya, 6
hati dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan. Dengan bibir bersorak-sorai mulutku memuji, memuji. Itu jiwaku dikenyangkan. Jiwa dikenyangkan. Bagaimana ini? Pernahkah kamu punya jiwa dikenyangkan? Jiwa dikenyangkan. Kalau kita punya perut kan kita boleh rasa kalau kenyang. Pernah tak kita rasakan jiwa kita dikenyangkan seperti lemak dan sumsum? Jiwaku dikenyangkan. Dengan bibir bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Itu adalah kesan daripada kita mencari Allah, maka bibir kita bersorak-sorai, mulut memuji-muji Allah. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam. Jadi di tempat tidur pun kita ingat Allah itu. Merenungkan engkau sepanjang kawal malam. Jadi merenungkan Allah itu sepanjang malam. Jangan merenungkan hutang. Ada. Di sini kan saya dikelilingi dengan kawan-kawan semua mau merenung hutang. Dikelilingi hutang. Di sana tak ada hutang kah? Hah? Tidak ada yang berutang. Tidak ada. Semua beres. Tidak ada. Beres, aman. Wow. Jadi kan apabila kita dikelilingi oleh hutang kan berapa? 7 kali keliling pinggang. Hutang. Jadi kan itu membuat kita bekerja keras untuk membayar balik kan. Kita keluar sudah dari kerinduan. Sebab membayar utang saja itu tidak ada masa lagi. Adapun duduk minta apa saja. Ya Bapak, tolonglah aku selesaikan utang ini. Begitu. Tanya. Dia bukan kerinduan yang mendalam sudah. Jadi hutang itu mengganggu lah kan. Hutang-hutang itu mengganggu pribadi kita dengan Allah. Sungguh engkau telah menjadi pertolonganku. Nah, ayat 7 kan Daud itu kan dia merenungkan firman sama dengan merenungkan firman itu siang dan malam. Baik ketika tidur dia merenungkan itu. Sungguh engkau telah menjadi pertolonganku. Ya, hanyalah sumber pertolongan kita. Dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Ini naungan adalah perlindungan. Sayap, kita berada di sayap, bawa sayapnya, kita dilindungi daripada kena hujan, dilindungi daripada kuasa iblis. Kita berada di sayap. Itu kan, itu ayam tuh kan dia melindungi anaknya, dia kasih letak sini, melindungi anaknya daripada ditangkap oleh helang kan? Jadi kita seperti itu, kita berada di naungan sayap. Jadi kita bersorak-sorai di situ. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku. Nah, tangan kanan itu menopang. Ini biasanya tangan kanan Allah itu yang menopang kita, bukan tangan kiri. Kiri itu untuk harta. Kan? Di kanan itu berkat rohani. Boleh paham nggak? Tangan kanan Allah itu berkat rohani, tangan kiri itu berkat harta dunia.
Kita mau dua-dua. Kanan dan kiri, betul? Amin. Ya, kalau keturunan Yakub itu kan diberkati, keturunan Israel itu diberkati dua-dua, harta dan rohani. Iya, berlainan dengan keturunan Isau kah? Iya, dia memang diberkati harta, tapi dia bukan pilihan. Dia bukan pilihan. Jadi dia di sebelah kiri saja begini dipegang. Tangan kirinya Allah. Kita dua-dua, tangan kanan dan kiri. Kita diangkat. Tapi kadang kita itu kan diizinkan kita dipegang tangan kanan saja, sebab kita diizinkan di tahap paling bawah. Di proses itu, mana yang kita mau? Tangan kanan itu tangan kiri rendah, kita diproses untuk menjadi orang yang luar biasa seperti Yusuf dan Daud. Tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke bahagian bumi yang paling bawah. Orang yang berikhtiar mencabut nyawaku. Siapa yang coba mencederakan orang-orang yang mencari Allah itu? Nyawanya dicabut. Betul. Dan akan masuk ke bahagian bumi yang paling bawah. Apa ini bumi yang paling bawah ini? Siapa tahu ini jawab. Kuburan, sister. Kuburan kan di luar saja. Neraka. Di paling bawah ini, paling bawah. Hah? Hell. Oh, neraka. Iya, kuburan itu sedalam 7 kaki saja itu. Dia bukan boleh dikorek balik itu. Nah, ini firman kan ada jaminan bagi kita ini yang mencari Allah ini kan siapa yang mencabut nyawa kita itu mereka akan dimasukkan ke bagian bumi yang paling bawah. Nanti itu kan semua sudah tahu neraka itu kan berada di di mana itu Esther neraka. Esther. Di mana itu neraka? Dalam perut bumi. Paling dalam. Siapa bilang? Mengikut sains itu. Iya, mengikut sains itu di semua di dalam itu batu. Kerak batu semua. Dia sudah dipadatkan. Di bawah gunung berapi. Bawah gunung berapi ya. Biasa perut bumi ini di mana? Di laut sih. Benar ya? Perut bumi di mana? Panah. Siapa yang tahu nih? Mana si Ber itu? Dalam tanah sih. Bahagian bumi yang paling bawah. Siapa yang pernah masuk ke dalam bahagian bumi yang paling bawah ini? Di dalam tanah. Pusat bumi, sister, di tengah-tengah bumi. Betul sayang. Pusat bumi. Perut bumi itu ada di pusat bumi. Kita punya perut ada pusat. Terima kasih, sister. Pusat bumi di mana? Tengah-tengah. Ada berapa bahagian di neraka? Siapa tahu? Siapa tahu berapa bahagian ruang di neraka? Atau
Atau pasukan 77, tidak tahu berapa bahagian. Tidak tahu, belum pernah pergi. Apa kata di dalam firman-Nya Allah? Berapakah bahagian? Lima bagian, sister. 5 bahagian. Terbaik. Kita beri tepuk tangan dulu. Terima kasih. Jadi, iya, jadi kesalahan mencabut nyawa ini adalah terbesar sekali. Dia akan berada di bumi yang paling bawah. Ya, sebab itu nyawa roh itu kan milik kepunyaannya Bapak Yahweh. Jadi itu milik kepunyaannya. Jadi sama dengan menentang Bapak Yahweh itu. Nah, di next 11 mereka yang akan diserahkan kepada kuasa pedang, mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Ya. Ada yang diizinkan mati dengan pedang ini. Pedang ini biasanya dilambangkan kadang dalam peperangan, kuasa pedang. Ya. Jadi makanan anjing hutan. Jadi, dahsyat. Pedang itu akan mengejar mereka yang yang coba mencabut nyawa kita. Ya, kita tengok Raja Saul itu dia sering serang Raja Daud kan? Tapi apa yang terjadi? Dia sendiri mempedangkan dia punya ini. Kan? Sebab kan Raja Daud mencari Allah. Raja Saul tidak. Dia mencari berhala. Ya. Mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Bukan anjing rumah, anjing hutan. Anjing hutan nih yang ganas-ganas itu. Serigala, sister. Ya, serigala. Kita jangan menjadi seperti anjing hutan ya di rumah. Yang yang makan orang-orang kita sendiri. Ya. 12. Tetapi raja akan bersukacita di dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi dia akan bermegah kamu. Orang mengatakan dusta akan disumbat. Ya, nanti itu mulut penghina yang menghina kita, orang-orang yang mencari Allah ini, mereka punya mulut nanti disumbat. Siapa yang mensumbatkan itu adalah Allah sendiri. Kita tidak perlu sumbat mulut mereka. Iya. Kita tapaya serang itu serigala, itu singa kan Allah sendiri tutup mulut itu supaya tidak membuka untuk makan kita. Jadi kan Daniel, sister. Raja, seperti Daniel. Iya. Mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbat. Jadi yang tidak disumbat itu mulut yang tidak berdusta. Saya pun pernah berdusta juga. Tapi syukur kan firman Allah mengajar kita untuk tidak berdusta. Ya, bantu saya dalam doa. Besok saya jalan penginjilan di sini. Jadi orang-orang itu semua yang keras. Tapi kita
kita masuk saja di tempat yang keras. Kalau kita pergi tempat yang lembut, orang yang sudah lembut hatinya buat apa? Buat apa lagi? Sudah lembut kan? Kita mau masuk tempat yang keras, yang serigala tuh, kawasan sarang serigala kita masuk. Dihentikan. Apa itu? Tamat sudah. Tamat sudah. Kalau masuk tempat yang keras, harus bagaimana, Bintang Timur? Tempat yang keras itu kita perlu ikat dulu. Ikat dulu. Yang keras itu sebenarnya iblis yang berdiam di situ. Betul. Kita ikat dulu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ikat. Supaya supaya kita tidak diserang. Diserang balik. Mulut mereka seperti ditutup. Diam saja begini, mendengar itu kita punya sharing, perkataan kita tentang Tuhan. Mereka berdiam. Bapak, saya bilang kalau saya jalankan, Bapak, engkau tutup mulut mereka, buka telinga. Diam saja begini mendengar. Dia bagi peluang kepada kita bercakap. Betul. Kalau kita minta begitu. Pas itu kan kalau kita takut kena serang itu kan kita minta Bapak buka dulu itu. Buka dulu itu yang sikap mereka keras hati itu, yang ada ikatan-ikatan kuasa kegelapan itu. Biasa yang menyerang kita nih kan mereka yang ada ikatan kuasa kegelapan tuh. Iya, betul. Ya, mereka serang. Saya setakat nih sebab saya sudah memahami strategi itu, sebab Tuhan sendiri mengajar saya tidak pernah kena serang. Saya datang sebelum saya datang di tempat itu saya doakan, kalau Tuhan bilang, anakku ayo jalan. Lawatlah di hari ini. Ya Tuhan sudah membuka jalan. Iya, mereka duduk begini. Tiba-tiba mereka berdiam diri mendengar. Ya macam mereka tunduk. Tapi di lain hari mereka menyerang. Kalau bukan waktunya yang Tuhan berikan pada kita, betul? Iya. Iya. Saya apalagi ayat kedua tadi? Gimana? Yang ini sudah tamat, yang Mazmur 63. 1 Petrus 5. 1 Petrus. Kalau yang mengantuk tidur saja. Betul. Betul, kalau mengantuk tidur. Nanti jatuh pingsan. 1 Petrus ayat 5 sampai berapa? 1 Petrus 5 ayat 8. 8, satu ayat saja ya? Ya. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanlah si iblis. Berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Tuhan Yesus pun digelar singa, singa dari Yahuda. Bagaimana iblis pun menjadi singa? Ya, iblis mau menyerupai kan, dia tidak mau kalah. Kau tengok bintang timur, aku Yesus. Kalau bintang fajar itu siapa? Iya. Iya, iblis kan? Iya. Ya, singa pun begitu, singa dari Yahuda Tuhan Yesus Kristus. Iya. Singa yang apa? Nina nih, tertulis 8. Ini singa iblis. Iya. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanlah si iblis.
Bagaimana kita dapat sadar? Kejap, sadar. Kita di sini sudah sadar bahwa lawan kita itu iblis. Iblis. Ada yang tidak percaya adanya iblis, betul. Mana ada iblis, dia bilang, sebab dia tidak, tapi dia takut hantu. Dia tidak. Ini orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan kan, dia bilang mana ada iblis. Orang-orang Kristen tahu ada iblis. Kita. Jadi sadarlah dan berjaga-jagalah. Kita kena sadar bahwa ada iblis. Dan berjaga-jagalah, sentiasa berjaga-jaga. Lawanmu si iblis. Bagaimana kita dapat melawan iblis itu? Bagaimana itu, Esther? Buka minda si Esther Dewi Kurniawati. Bagaimana kita melawan iblis itu? Dengan pedang roh. Dengan pedang roh. Di Filipi, Sister. Ya. Kita pakai pedang firman saja. Tidak dapat lawan itu. Ada Belum lagi? mati ya. Ya, betul. Iya, kalau kita pakai Firman belum dapat lawan. Itu ada baca kah? Tunduklah kepada Allah. Dan lawanlah iblis, maka ia akan lari darimu. Ada tak baca? Tunduklah kepada Allah. Dan lawanlah iblis, maka ia akan lari darimu. Apa maksud tunduk itu, Esther? Si Esther saja kena ini. Apa maksud tunduk itu? Lawanlah. Tunduk kepada Allah itu apa? Tunduk. Patuh kepada Tuhan. Iya. Patuh. Bagaimana ini? Taati firman. Apakah kita hanya kalau Allah itu lalu kita tunduk begini? Tunduk kepada Allah begini? Taat pada Allah. No. Taat. Melakukan firman Ya, Tuhan. apa lagi yang tahu? Melakukan firman Itu. Tuhan. Iya, kalau kita tunduk kepada Allah itu kan kita melakukan itu firman-Nya Allah, kebenaran. Jadi kalau kita benar saja kan iblis tidak dapat masuk. Kita berdiri kebenaran. Iblis kan tidak boleh masuk. Kalau diri kita kan benar, kebenaran firman Tuhan itu di sini. Yang kita lakukan dan kita simpan ini benar. Iblis tidak berani masuk. Coba kita kalau sentiasa benar, tidak ada orang yang dapat menyalahkan kita. Tidak intip-intip kan kita benar saja. Itu orang tidak dapat melihat apa kesalahan kita. Kan? Jadi tunduklah kepada Allah itu melakukan kebenaran firman. Jadi kita kalau mau lawan iblis, kita pastikan diri kita melakukan kebenaran. Kalau kita usir itu iblis kan, tapi kita lakukan kejahatan, siapa kau, kata iblis, di dalam nama Tuhan Yesus. Iblis keluar, kamu bilang, kamu siapa? Hati kamu busuk. Terus dia masuk dalam diri kamu kan, kamu tambah hancur. Ya kan? Tambah hancur kamu. Tapi kalau kita lakukan kebenaran, iblis mau lawan pun, iblis, ada apa dengan dia ini ya? Dia lawan kan, kita ada kebenaran. Dia serang kan, berbal gitu, iblis, dia lari. Dia ada kuasa api, badan dia. Bilang iblis kan, dia ada kuasa api, dia betul-betul kuat, tidak ada kuasa api dari Tuhan. Menyertai orang yang melakukan kebenaran itu, dia ada kuasa api. Badannya panas. Siapa badannya panas ini? Ya, dan amin. Amin, Sister. Amin. Amin.
Pak Beri ada badan panas kan nih malam? Kedinginan, Badan panas sister. itu Hujan terus. enggak. Maksudku panas, penuh dengan kebenaran. Maksudku. Oh ya, amin. Sorry, sister. Ya, ada panas. Iya. Firman Iya, Tuhan. nanti badan yang dingin itu nanti dipanaskan ya. Amin, Lepas amin. ini cara kita. Dengan firman Tuhan. Panaskan Amin. nanti. Masak Makan air, RW, sister. makan RW Pak Beri, panas. Betul. Jadi kita tunduk kepada Allah itu dengan melakukan kebenaran. Jadi kemudian kita lawan iblis. Jadi kita diperintahkan untuk mengusir iblis. Jangan kita berdiam diri. Kalau kita nampak iblis, kita usir. Ya, ini tugas kita. Iya, betul. Kalau ada orang minta didoakan, saya ini betul-betul diganggu iblis. Kita usirlah tuh iblis. Supaya dia tidak berkeliling. Iblis ini kan berkeliling mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis tidak menggigit. Dia telan terus. Ini saya betul-betul nampak itu ular kan, naga itu kan si ular tua. Dia tidak gigit itu. Dia telan. Betul, dia dari itu iblis kan dari perut bumi. Dia keluarkan, dia tidak telan, dia tidak gigit. Ini betul-betul firman ini. Saya pun terkejut. Benar pula ini firman. Saya cakapkan gitu. Saya nampak dengan mata saya sendiri. Kan si iblis berjalan berkeliling seperti singa mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Yang dicarinya adalah orang kita. Berkeliling. Iya, dia kan suka berkeliling itu. Iblis ini kan ada size yang besar. Ada size yang besar itu ketuanya. Dia pakai jubah hitam itu, mukanya pun hitam. Jubah hitam, ya besar dari manusia itu ketuanya. Ya, benar sekali, Bu Cam, saya sudah pernah melihat. Iya, dia punya murid-murid kan sama seperti kita. Manusia seperti kita, dia punya ketua lebih besar daripada manusia. Betulkah? Sekali, Bu Cam. Murid-murid. Iya, hari itu kan saya berdoa begini kan, saya minta Bapa tolong selamatkan manusia di atas muka bumi supaya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terus kan dia tolak saya begini kan, itu iblis. Tuh jarinya di sini sebelah kiri. Iblis kan selalu berada di sebelah kiri, tahu? Iya, betul. Iya, kalau Allah itu kan, Allah kita itu semua berada. Dia kadang berbicara di sini, di depan, belakang, di atas semua. Dia berbicara semua arah. Kalau iblisnya kan, dia cakap sebelah kiri dia. Boleh paham kan ya? Iblis selalu di sebelah kiri itu. Dia tunjuk, saya berdoa begini kan, Bapa tolong selamatkan bangsa ini. Terus, itu iblis kan, dia biasa guna ini 2 jari ini. Ini dia punya jari 2. Telunjuk dengan nih. Dia cakap gitu, dia begini, sedang saya berdoa. Dia cakap itu ketua dia yang tunjuk saya. Murid-murid tidak berani serang. Itu ketua dia. Jangan minta manusia diselamatkan. Dia cakap saya begitu, dia bagi saya amaran itu. Ya, 3 kali. Sampai saya begini saya punya kepala. Dia bilang kan 3 kali. Ditengok tangan dia pakai 2. 1 itu kan ini telunjukan biasa menunjuk itu iblis. Ini dia pakai. Apa ini? Lambang apa ini? Iblis pakai ini. Kamu ini siapa? Sering kan iblis pakai ini. Kamu ini siapa? Apa nih? Kesombongan, ketinggian hati,
Yang di tengah ini apa? Iblis ini suka pada yang luca-luca. Ini dua, selalu dia pakai ini. Ini dua. Saya nampak itu. Di dua jari dia ini dia pakai begitu. Terus kan Bapak kasih ingat saya, pertama itu kan kesombongan, ketinggian hati. Suka menunjuk-nunjuk orang. Menyerang orang. Hei, si penuduh. Iblis ini, jari dia pakai. Penuduh. Ini kan Tuhan kasih ingat saya, iblis itu suka kepada luca-luca. Astaga. Dia kasih ingat saya, iblis asal bersifat kepada luca itu iblis punya perangai. Luca apa itu, Sister? Luca Luca-luca. apa ya? Iya, apa saja yang berkaitan dengan seksual, hubungan terlarang, asal berkaitan dengan kesucian tubuh kita. Dia cemarkan tubuh kita. Gitu. Dia cemarkan Iya. tubuh kita. Ada ini. Paham gitu? Paham, Sister. Kalau di sana luca apa maksud kalau sana? Ini di sini kalau luca Jari ya, manis. apapun. Zinahan ya? Jari manis. Berzina. Iya, itu termasuk kelucuan itu lelaki dengan lelaki, wanita dengan wanita, merebut suami orang, istri orang, berzina, melakukan pada kanak-kanak, setiap yang di sini jarinya. Yang di sini itu telunjuknya itu suka. Oh iya. Sodom. Mengajar. Oh, Sodom. kalau orang apa Sodom. Amerika suka fuck gitu tuh. Jari ini kan? Iya. Iya. Ya, luca itu. Iblis ini guna dua tangan saja ini selalu. Dia tunjuk begini. Okay. Nampak itu jari iblis begini. Terus kan Bapak mengajar saya. Maksud dari situ, ini sifat iblis. Si penuduh, kan kalau kita pakai ini kan si penuduh, tinggi hati, sombong. Itu. Semua di situ sifat iblis. Ini kelucahannya. Sikap tidak suci daripada hubungan. Si iblis berjalan berkeliling seperti singa yang mencari orang yang dapat itu. Dia berkeliling. Iya, sebenarnya kan ini bumi dalam kekuasaannya si iblis. Betul? Iya, kan dia dari atas itu dijatuhkan hukuman, dia diturunkan ke bumi. Semua sudah berada yang di udara, berkeliaran, itu roro. Ada yang di bumi. Jadi mereka ada cerita organisasi. Boleh paham gak nih cerita organisasinya? Paham, Sister. Iya, ada kawasan tertentu yang gelap saja, ditutupi oleh iblis-iblis yang bekerja. Ada yang kawasannya putih-putih, sedikit saja hitam-hitam. Kalau kamu rajin mendoakan tempat kamu, di tempat kediaman kamu, iblis itu lari. Dia lari kan, dia bersih, putih kawasan kamu. Kalau kamu jarang berdoa, pengusiran, jadi hitam tempat kamu. Contohnya kan, di mana ada pembunuhan terjadi, disitulah ada serta organisasi. Paham kan ini? Iya, contohnya pusat pemerintahannya ada di tempat-tempat terjadi pembunuhan, peperangan itu mereka susun ketentraan di situ. Itu iblis, ada ketuanya, di bawah penolongnya semua. Dan diperintahkan untuk tempat itu. Jadi di situlah ada pembunuhan, macam-macam perzinahan di situ. Ada yang suka kepada pelacuran, pencurian, apalagi kalau tempat itu dipenuhi dengan aktiviti-aktiviti yang tidak sehat, disitulah iblis bertakhta. Ada ketua dia di situ, gitu.
Jadi kan saya melihat itu peta seluruh dunia. Ada yang kawasannya hitam, di Indonesia itu campur, ada yang hitam putih. Ada kawasan yang hitam putih. Kalau di tempat aku ini, ada yang gelap, ada yang hitam-hitam, begitu. Jadi saya mulai angkat tangan, Bapak, Kau bersihkan tempat ini. Saya angkat tangan begitu. Kita diberikan kuasa untuk mengusir segala kuasa iblis itu, setan itu. Dia kan berjalan berkeliling dengan kita. Itulah sebabnya kalau kita berdoa kan, Bapa mengajar kita untuk berdoa dari hati ke hati agar iblis itu tidak mendengar. Dia berkeliling dengan kita. Dia berkeliling, dia dengar apa yang dia bicarakan kepada Allahnya, ya. Begitu. Jadi itulah kan iman di level paling tinggi kan, Bapak kan sedang mengajar saya berdoa hati ke hati. Ini baru 1 bulan. Iya, Bapak mengajar saya berdoa dari apa yang saya inginkan, itu rahasia saya bersama dengan Allah. Iblis tidak dapat mengintip sudah. Saya mulai berdoa dari hati ke hati. Saya berjalan berkeliling. Kalau selama ini saya berdoa, Bapak ini semakin ini, kuat-kuat doa saya. Tapi Bapak bilang, anakku berdoalah dari hati ke hati, iblis tidak dapat mendengar. Itu rahasia saya dengan Bapak. Betul, ini harus kita mulai praktikkan. Sebab iblis mau mengintip kita itu, dia berkeliling. Apa kelemahan kita, dia mulai mendengar apa yang dia minta. Dia nanti menghadap itu. Kalau dia dengarkan, nanti dia minta seperti Ayub itu, dia minta supaya Ayub itu diambil segala hak harta bendanya. Gitu. Jangan izinkan iblis mendengar perbicaraan kita dengan Allah itu. Kayak gitu. Kita dan Allah. Mencari orang yang dapat ditelannya. Ya, kita semua kita semua akan ditelan. Kalau kita tidak memiliki kebenaran firman. Ditelan gitu nih. Jadi kalau singa ini kan biasa dia bukan menelan, itu menggigit kan. Jadi ini menggigit. Jadi ini kan sikap iblis. Sikap iblis sebenarnya bukan menggigit, dia menelan. Menelan itu seperti naga, si ular tua. Saya nampak hari itu dia menelan. Menelan itu dia tidak punya sudah. Dia tidak pakai gigit sudah. Terus dia begitu, terus dia datang begitu, dia telan. Itu saja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Amin. Terima kasih, Sister Bintang Timur. Terima kasih. Terima kasih, Sister. Thank you, Sister. Main apa anjing? Kenapa HP-ku bisa berkurang? Kita tinggal berapa ini? Semua mau tidur suka? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 ke kita nih. 14 orang, Sister. Ya. Adakah yang Kemarin. dapat mimpi kah, penglihatan Bro Daniel kah? Pak Beri, ada apakah yang bisa dibagikan? Ada mimpi kah, Ibu Ruth? Keluarga Tambuni.
Mimpi bagaimana itu? Pak Beri, Mimpi kita dia bercanda dulu Oh iya, silakan Pak Edi. Mau bercanda sedikit. Mau mimpi bagaimana? Sama itu apa tangan di paha? anak-anak, jadi ada anak-anak ini. Saya dong. Sebelum bergabung, saya Cantina mimpi bagai pisang. ya. Sebelum bergabung, saya mimpi saya kumpulin batu-batu hitam di gerobak gitu. Saya pungutin batu-batu hitam, taruh di gerobak gitu. Terus pas sadar kayak lelah, capek gitu banget. Itu apa ya maksudnya ya? Sister Atina bisa menjelaskan mimpinya Bucan Louis. Lagi makan saya tanya semua apa maksud batu. Siapa tahu? Kita semua boleh jawab ini? Menurut saya itu kepala yang kerak, kepala ya. berhala, sister. Batu hitam lagi dicakap. Ya, batu hitam. Berhala atau kuasa gelap. Iya ya. Ini tim pasukan 14 orang ini 7 kali 2, 14. Dia lengkap ini. Kita tanya satu sini. Tidak boleh saya hanya menjawab. Kita tanya apa nih? Pak Beri dulu. Ikut giliran kita ini. Ya, boleh, sister. Yang saya bisa. Ya, boleh kan? Batu-batu hitam itu kalau menurut saya seperti berhala, sister, atau kuasa-kuasa kegelapan yang ada Ada yang boleh jawab? Batu hitam. Berhala kah? ya mungkin yang lain bisa mengartikan lagi. Ya, next. Bu Olivia kali ini yang lebih tinggi levelnya ini. Ada Bucan Lorina, ada Bucan Meni, yang lain-lain juga ada. Siapa lagi boleh jawab? Menurut saya itu batu itu melambangkan keras, kepala yang keras, melawan begitu kepala batu. Dalam firman Tuhan itu keras, melawan, pemberontak, sister. Orang-orang yang memberontak gitu, maksudnya tidak melakukan firman Tuhan, bertentangan dengan firman Tuhan. Sudah dikasih ini tetapi mereka susah untuk dihancurkan begitu. Kepala orang
Indonesia katakan itu apa ya, keras, tegar tengkuk ya, kepala batu, berkepala batu, seperti itu. Orang-orang yang Tengkuk kepala iya, tengkuk gitu. egois orang yang nggak bisa dibilangin gitu ya. nggak bisa diatur ya, kesombongan yang tinggi, egois. Siapa yang bermimpi tadi itu? Siapa yang berkata Louis. tadi itu? Louis. Oh, di dalam hati yang kamu miliki, apakah kamu punya kerinduan? Kerinduan apa yang kamu mau? Kalau kamu memandang orang-orang di sekeliling, apa kerinduan di dalam hati kamu? Begitu. Kerinduan hati saya kalau saya lihat orang-orang di sekitar saya ingin mereka itu mengenal Tuhan saya gitu. Sebab saya melihat di sekitar saya contoh ya, kehidupan mereka itu bagaimana gitu, susah atau apa, rasanya tuh saya pengen berteriak, kamu harus kenal sama Tuhan saya, Tuhan Yesus, dia yang mau membebaskan kamu nih dari kegelapan, begitulah, kegelapan hidup gitu. Itu. Dan emang juga waktu saya sebelum mimpi itu, saya bertanya, Tuhan, apa yang harus saya lakukan ya, pelayanan yang kayak apa gitu. Oke. Sebenarnya ini mimpi kamu mengenai batu hitam itu adalah orang-orang di sekitar kamu yang memiliki hati yang keras. Hitam itu kan hidup dalam kegelapan. Orang yang gelap itu adalah orang yang tidak terima Tuhan Yesus Kristus. Dia berada dalam kegelapan. Jadi hati mereka yang keras itu, bagaimana kita mau lembutkan? Bagaimana? Kalau kita tengok, keras betul mereka ini. Keras hati betul. Kita tidak dapat berbuat apa-apa. Ini adalah pekerjaan Roh Kudus saja yang melembutkan hati, yang keras itu. Jadi apa yang kita buat? Kita minta Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Lembutkan hati mereka. Lembutkan hati mereka. Itu. Jadi sebenarnya apa yang membuat hati mereka itu keras adalah ikatan daripada kuasa kegelapan. Ada mengikat. Iya. Kalau seseorang itu diikat, dia tidak dapat keluar dari situ. Iya. Betul. Iya, dia punya hati itu keras dan hitam. Macam batu itu. Kan jadi apa? Cara kita sekarang bagaimana ya? Pertama kita kena buka ikatan itu. Macam mana? Setiap pribadi manusia itu masing-masing ada ikatannya. Ada yang kena ikat 7 roh jahat, ada yang penuh itu, banyak itu roh jahat. Ada yang 3, ada yang 1 yang ikatnya. Jadi bagaimana kita membukanya? Kita doakan orang itu, sebut namanya, dan kita minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ulang-ulang berdoa itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, buka ikatan. Kita kan berjuang di dalam alamnya roh. Kan? Ya. Kalau seseorang itu kita nampak, kita ada kerinduan, mau dia terima Tuhan Yesus Kristus, diselamatkan, kita mulakan dengan doa. Doa pelepasan daripada ikatan. Gitu. Kita minta, Bapa, nama dia si Anu. Sebut nama dia. Nama penuhnya. Pas itu minta Bapak kasih buka ikatan. Kan kadang itu kan Bapak kasih tinggal berapa ikatan masa kegelapan di dalam dirinya. Contohnya hari itu kan, saya mendoakan seseorang itu kan, dia diikat 7 roh jahat.
Kita berdoa kan. Kalau dia masih diikat, kita datang menginjil dia, kita bagi tahu Tuhan Yesus, tentang Tuhan Yesus, kita diserang itu. Ya, tunggu dia punya ikatan itu, tiada. Ya, supaya kita tidak diserang. Ikatan kan satu. Kita berdoa lagi, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, ikatan kuasa kegelapan dilepaskan. Dilepaskan di dalam nama Yesus dengan penuh iman. Pakailah perlengkapan senjatamu ketika berdoa. Ada pakaian perang kita. Iya. Ya. Jadi dilepaskan. Sudah dilepaskan ikatan kuasa kegelapan itu kan hatinya masih keras. Tidak ada sudah ikatan kuasa kegelapan. Ya masih keras, hitam macam batu. Next kita pergi kepada pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus kan melembutkan setiap hati yang keras. Oh Roh Kudus, turunlah, bekerjalah, bekerjalah. Oh, tiba-tiba orang yang keras hati dia lembut, mengalir air matanya. Tiba-tiba kan dia dengar lagu rohani sejak kan lagu rohani sejak kan hati dia tersentuh. Dia mulai percaya kepada pengampunan. Dia lembut. Begitu, lembut hatinya. Jadi kan ya terbaik sekali sebab kamu ada hati yang mau mengumpul. Mau mengumpul batu hitam itu. Kamu punya ada sikap hati mau mengumpul orang-orang itu. Ya, sampai ini memang kerja yang sangat memenatkan. Saya kadang saya duduk begini macam tidak habis-habis kerja kita. Aku kita nampak ini setiap hari ada kita perlu doakan, kita minta Tuhan lembutkan ya kan. Kita tidak putus-putus pelayanan kita nih. Mengusir kuasa kegelapan, minta Roh Kudus bekerja, memenuhi. Jadi, melalui di situ satu persatu itu dilepaskan bertobat. Saya sudah melihat di sini. Luar biasa sekali. Amin. Terima kasih. Sister Amin, Bintang Timur. Sister. Terima kasih. Saya ingin menambahkan untuk mimpi Bu Loisa. Roh itu tadi batu-batu hitam. Sepertinya sama seperti Chan Lorina tadi ya. Seperti roh jahat. Jadi roh jahat yang ada di dalam orang-orang yang ingin Bu Loisa Injili ya mungkin. Itu mereka keras kepala, banyak yang kurang menerima apa yang Bu Loisa ingin sampaikan. Jadi sampai lelah untuk mengumpulkan mereka di dalam gerobak. Itu Iya, saja. betul. Masalahnya mereka itu di gereja, Bu Chan Esther. Masalahnya orang-orang itu di gereja, jadi wah, ya begitu seperti singa yang mengaum-ngaum, jadi mau mengacaukan kan? Iya. Iya. Masih ada ya kuasa roh jahatnya. Iya, betul. Saya lihat itu sih hitam. Cuman bagaimana caranya nggak tahu. Terima kasih dikasih tahu Sister Bintang Timur. Tahap-tahapnya bagaimana? Iya.
Iya. Kan kadang-kadang itu orang-orang di gereja pun masih lagi belum dilepaskan ya. Anak-anak Tuhan Iya. masih diikat. Iya, Terikat. contohnya kan Betul. iya, contohnya kan dia masuk gereja tapi masih berzina itu di luar. Iya. Betul. Iya. Di Apalagi gereja mereka berdiri masih ingat Mamon, lambat betul habis ibadah ini dia bilang. Dia mau jalan. Dia hanya malu kalau tidak pergi gereja, bukan karena cinta kepada Allah itu. Kadang dia Iya, masuk betul. untuk orang saja, lambat juga habis ibadah ini dia bilang. Mau pergi jalan bisnis ini dia bilang. Gitu. Ada ikatan Mamon. Ya, betul. Juga ada juga yang di dalam gereja kan biasanya ada pemimpin-pemimpin tinggi hati. Dia mau menguasai orang. Mau semua dia punya apa yang dia inginkan, mau semua orang ikut. Ada kan? Saya jumpa Iya. banyak. Iya, jadi dia Iya. mempengaruhi orang-orang begitu kan? Supaya Iya, ikut dia dia. masih ada ikatan roh kesombongan itu dari iblis kan. Iblis kan suka kesombongan ini, dia punya sikap. Terima kasih. Bapak Ibu, apa ada yang mau di-sharing lagi? Ada yang ingin didiskusikan atau sharing ayat lagi, Bapak Ibu? Atau kita akhiri? Pak Daniel yang comel. Berkata-katalah sedikit. Pak Irmin. Jangan apa nih? Pak Irimin. Jangan hanya menjadi pendengar. Pemuda-pemuda ini. Harus menjadi pelaku. Pemuda-pemuda. Men-sharingkan. Betul? Betul. Ya. Kalau hanya jadi pendengar kan itu telinga memang dia lancar saja pendengarannya. Tetapi mulutnya tertutup. Coba kalau telinga pelaku-pelaku firman. Amin. Kasih lancar dua-dua dong, mulut dan telinga. Iya, malam Bapak Ibu. Saya cuma hanya mau menambahkan apa yang Ibu Atina sampaikan tentang Raja Iblis itu. Saya juga sudah pernah melihat itu. Dia tuh tinggi besar, terus dia pakai baju hitam, tutup kepala, dan dia tuh tinggi besar sekali Bapak Ibu. Dan pernah saya lawan dia, serang saya Bapak Ibu, dan saya belum pernah lawan dia, tapi saya
saya saat itu saya bilang kuasa kamu tidak melebihi dari kuasa Tuhan. Karena tubuh saya ini adalah tubuh Kristus, saya bilang begitu. Itu waktu saya sakit Bapak Ibu, saya sakit Bapak Ibu. Dan di saat itu mungkin ada yang memang ada yang saya lihat itu tempat jualan saya tuh kayak tanda silang begitu, X gitu. Jadi saya tidak tahu itu siapa, tapi saya berdoa saja memberkati mereka. Karena begitu langsung di saat itu di hari Minggu Bapak Ibu, hari Minggu saya ini tertidur dan tiba-tiba tangan saya, tubuh saya masih sebelah Bapak Ibu. Dan keterangan sangat luar biasa Bapak Ibu. Tapi saya yakin dan percaya saya harus menang karena saya punya Tuhan Yesus yang punya kuasa. Orang punya kuasa, tidak ada yang melebihi dari kuasa Tuhan Yesus. Di situ saya minta api surgawi Bapak Ibu. Saya lihat api surgawi lari kayak jet tuh dari atas. Langsung itu laki-laki besar itu dia lari birit-birit dan dia punya kawan-kawan itu yang saya lihat seperti itu Bapak Ibu. Dan memang yang Ibu Atina bilang itu TV besar. Jadi kalau kita